A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Moko Ginta. Saya Siti Nurfatila Baskoa. Saya Ibrahim Bakari, program studi manajemen dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang multikulturalisme di Australia. Australia adalah sebuah benua yang berada di atas lempeng Indo-Australia dengan luas sekitar 7.617.930 km persegi, termasuk daratan utama, Pulau Tasmania, dan beberapa pulau kecil di Samudra Hindia dan Pasifik. Secara geografis, daerah Australia terletak antara 9 derajat dan 44 derajat lintang selatan, serta 112 derajat bujur timur dan 154 derajat bujur timur. Benua ini dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta dipisahkan dari benua Asia oleh Laut Arafuru dan Laut Timor. Multikulturalisme di Australia saat ini tercerminkan dari beberapa faktor. Di antaranya adalah komposisi multikultural masyarakat, kebijakan imigrasi, larangan diskriminasi, persamaan semua orang di hadapan hukum, serta berbagai kebijakan budaya yang mempromosikan keberagaman, seperti pembentukan Special Broadcasting Service. Menurut sensus 2011, 26% penduduk Australia lahir di luar negeri dan 20% lainnya memiliki setidaknya satu orang tua lahir di luar negeri. Aborigin Australia membentuk sekitar 2,5% dari populasi. Komunitas migran Australia yang beragam telah membawa serta makanan, gaya hidup dan praktik budaya yang kemudian telah diserap menjadi kebiasaan dan kebudayaan di Australia. Secara historis, Australia menganut White Australia Policy atau kebijakan Australia putih. Kebijakan tersebut pun dibongkar setelah Perang Dunia II oleh berbagai perubahan pada kebijakan imigrasi. Pra-federasi. Sebelum pemukiman oleh orang Eropa, benua Australia bukanlah satu negara, akan tetapi menampung banyak budaya aborigin yang berbeda. Antara 200 dan 400 bahasa aktif pada satu waktu. Menurut sensus 2006, sekitar 150 bahasa asli digunakan. Bangsa Australia saat ini dihasilkan dari proses imigrasi yang dimaksudkan untuk mengisi benua. Pemukim dari Inggris Raya termasuk Irlandia setelah tahun 1800 adalah orang-orang yang paling awal yang bukan merupakan penduduk asli benua itu dengan menduduki Australia. Penjajahan Belanda dan kemungkinan kunjungan ke Australia dan penjajah dan pedagang tidak mengarah pada pemukiman permanen. Sehingga pada tahun 1901 Australia pun menjadi dan muncul sebagai sebuah kelompok koloni pemukim Inggris independen. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan Australia Putih dari tahun 1800 sampai dengan 1972. Undang-Undang Pembatasan Imigrasi tahun 1901 yang secara umum dikenal sebagai White Australia Policy atau sering disebut dengan Australia Putih, yang dimana Australia Putih itu membatasi imigrasi non-Eropa ke Australia dari tahun 1901 hingga 1973. Kebijakan tersebut membatasi keberagaman etnis dan budaya dari populasi imigran. Kebijakan tersebut merupakan untuk melestarikan identitas etno-multikultural Inggris bangsa Australia, mempromosikan imigrasi Eropa dan untuk mengecualikan orang-orang dari masyarakat Australia yang tidak sesuai dengan karakter orang Eropa.
Semakin imigran yang datang dari negara-negara lain seperti Italia, Yunani, Jerman, Belanda, dan Yugoslavia. Multikulturalisme diadopsi. Menyusul langkah awal Whitlam Labour Government atau pemerintahan buruh Whitlam pada tahun 1973, kebijakan multikultural resmi lebih lanjut diimplementasikan oleh pemerintahan John Malcolm Fraser's Conservative Coalition atau Koalisi Konservatif John Malcolm Fraser pada tahun 1978. Pemerintahan buruh Bob Hawke melanjutkan kebijakan ini pada tahun 1980-an hingga awal 1990-an dan didukung lebih lanjut oleh Paul Keating hingga kekalahannya dalam pemilihan umum tahun 1996. Kebijakan CALD atau Culturally and Linguistically Diverse atau ragam budaya dan bahasa terus diterapkan di semua tingkat pemerintahan dan layanan publik, seperti sistem dukungan medis yang secara khusus melayani penduduk yang tidak berbahasa Inggris. Makna multikulturalisme pun telah berubah secara signifikan sejak diperkenalkan secara resmi di Australia. Awalnya dipahami oleh mayoritas masyarakat sebagai kebutuhan akan penerimaan bahwa banyak anggota komunitas Australia yang awalnya berasal dari budaya yang berbeda dan masih memiliki ikatan dengannya. Namun, hal ini pun berubah menjadi hak para migran di Australia untuk mengekspresikan identitas budaya mereka. Sekarang, istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada gagasan bahwa orang-orang di Australia memiliki berbagai latar belakang budaya atau etnis. Tingkat keseluruhan imigrasi ke Australia telah meningkat selama beberapa dekade terakhir. Imigran luar negeri bersih meningkat dari 30.000 pada tahun 1963 menjadi 118.000 pada tahun 2003 hingga 2004 dan menjadi 262.500 pada tahun 2016 hingga 2017. Menurut sensus 2011, 26% populasi lahir di luar negeri, dan 20% lainnya memiliki setidaknya satu orang tua lahir di luar negeri. Dari populasi yang lahir di luar negeri, 82% tinggal di ibu kota. Aborigin Australia membentuk sekitar 2,5% dari populasi. Pada tahun 2008, Australia menduduki peringkat ke-18 di dunia dalam hal migrasi bersih per kapita, di atas Kanada, Amerika Serikat, dan sebagian besar Eropa. Menurut National Agenda for a Multicultural Australia atau Agenda Nasional untuk Australia yang Multikultural, pemerintah Australia memperhatikan 3 bidang kebijakan yang luas: identitas budaya, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Agama di Australia pun beragam. Dalam sebuah pertanyaan opsional pada sensus 2011, 61,1% populasi Australia mendeklarasikan diri berasal dari berbagai aliran Kristen. Selain itu, 22,3% dari populasi Australia menyatakan diri tidak beragama atau ateis, dan 9,4% memilih tidak menjawab pertanyaan tersebut. Sisa populasinya merupakan kelompok yang beragam, yang meliputi Muslim 2,2%, Yahudi 0,5%, Hindu 1,3%, dan Buddha 2,5%. Kesimpulan, kebijakan multikulturalisme yang diharapkan oleh pemerintah Australia mampu menghapuskan segala diskriminasi dan menumbuhkan sikap toleran serta membina kerukunan ternyata belum dapat diterapkan secara menyeluruh. Sisa-sisa kebijakan White Australia Policy atau kebijakan Australia putih yang menganggap ras kulit putih sebagai superior dan memandang remeh ras berwarna masih dijumpai. Hal ini menggambarkan bahwa walaupun telah banyak diberlakukan undang-undang tentang multikulturalisme, tetapi masyarakat kulit putih di Australia belum sepenuhnya dapat menghilangkan sentimen rasialisme terhadap ras berwarna. Kebijakan multikulturalisme berujung pada instabilitas politik dalam negeri Australia akibat konflik-konflik sosial yang menyangkut masalah etnisitas dalam setiap aspek kehidupan. Baiklah, sekian dari materi multikulturalisme di Australia yang bisa kami sajikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Karena kebenaran itu hanya datang dari Allah dan kesalahan hanya datang dari kami sendiri. Silahkan diberikan like, komentar, dan di-share jika dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk menjumpai konten-konten lainnya di channel YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.